Hari ini hari Jumat tanggal 12 Maret 2021. Seperti biasa saya mau menginformasikan tentang perolehan laba yang didapat tiap hari, seberapa sih besarnya gitu. Tapi karena kemarin libur, jadi saya nggak bikin video kemarin, libur karena bertepatan dengan tanggal merah perayaan Isra Mi'raj. Tapi bukan karena tanggal merahnya saya libur, tapi karena ada faktor lain yang mengharuskan saya libur. Jadi perolehan laba hari ini dihitung dari perolehan omset yang didapat waktu hari Rabunya ya, sehari sebelum libur kemarin, dikurangin dengan belanja hari ini. Kalau hari Rabu kemarin saya mendapatkan omset sebesar 759.000 dan hari ini saya total belanja menghabiskan uang 610.000, maka laba yang diperoleh, laba kotornya ada 149.000. Dan kalau dikurangin dengan fixed cost harian 130.000, maka sisanya laba bersih saya hanya 19.000. Ini masih jauh dibanding dengan target omset harian sebesar 277.000. Masih kurang 250-an. Tapi kalau masih ada beberapa waktu hari ke depan, saya masih bisa mengejar kekurangan hari ini. Jadi saya harus tingkatkan laba dan tingkatkan omset tentunya. Maka nanti akumulasinya akan dihitung per bulan. Harus ini sudah sesuai target atau belumnya dihitung per bulan. Ada yang bertanya, kenapa sih saya harus bikin video rinci tiap hari laba sekian, harus bikin target sekian gitu ya. Ini berkaitan dengan pengembangan usaha. Jadi kalau kalian pengen buka usaha tuh kalian harus memahami poin-poin biar poin-poin tertentu kan, biar kalian usahanya berkembang. Jadi yang pertama harus kalian pahami itu ada yang namanya manajemen cash flow. Manajemen cash flow ini dari mana uang masuk dan kemana uang keluar. Uang masuk ini sebagai kita orang usaha tentunya kita mendapatkan uang dari hasil jualan. Hasil jualan, fixed cost yang dikurangin dengan belanja-belanja, dan sisanya dikurangin dengan fixed cost yang tiap hari dikeluarkan. Maka itu perolehan dari uang masuk. Dan uang keluarnya dari belanja-belanja, fixed cost itu harus didetail dan terperinci biar kalian nggak ada yang miss, nggak ada kehilangan uang yang tidak kalian sadari. Dari situ maka menyambung ke poin kedua. Poin kedua ini kalian harus memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha. Kalau nggak dipisahkan uang pribadi dan uang usaha, nanti kepentingan-kepentingan pribadi akan memakai uang usaha yang nantinya akan mempengaruhi ketidaklancaran cash flow yang ada gitu. Cash flow usahanya nanti akan tidak beraturan kalau kepentingan pribadi dipakai dari hasil usaha gitu. Kalian harus bisa memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Dan poin ketiga itu masih nyambung juga dengan poin sebelumnya, kalian harus punya rencana pengembangan usaha. Ya seperti saya yang saya jabarkan sebelumnya dan tiap hari saya terangkan di video-video saya, kalau saya ingin buka warung cabang di dalam waktu 6 bulan, itu termasuk dalam rencana pengembangan usaha. Dan dari rencana itu nanti kan saya jadi terperinci tuh apa saja yang harus saya lakukan dan apa saja keuangan yang saya butuhkan dan target berapa yang harus saya capai. Itu nanti jadi lebih jelas, ada track recordnya gitu. Jadi itu semua saling berkaitan. Dan yang terakhir, kalian harus punya alokasi dana darurat kalau kalian ingin buka usaha. Seperti sekarang ini, itu kan diantara teman-teman kita di luaran banyak sekali yang terdampak COVID gitu ya. Jadi karena sebelumnya tidak ada dana darurat, maka karena ada pembatasan kegiatan, ada namanya jamnya dibatasi, atau orang-orang sekarang mulai mengurangi konsumsi keluar. Jadi itu akan mempengaruhi omset harian usaha kalian, dan itu harus ditambal dengan dana-dana darurat yang ada. Maka dari itu harus dialokasikan dana darurat.
Jadi keempat poin itu yang harus kalian ketahui untuk membuka usaha dan harus dipegang dengan baik, itu harus dikelola dengan baik agar usahanya tetap berkembang dan terus membesar gitu. Kalau itu nggak bisa dikontrol dengan baik, maka usahanya kemungkinan besar akan stuck di situ-situ aja, kecuali ada keberuntungan-keberuntungan lain yang mempengaruhi usaha itu sendiri. Sekian penjabaran tentang pengembangan usaha dan poin-poin apa yang harus dipegang dalam mengembangkan usaha. Ini berkaitan dengan keuangan, dan kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Kalau kalian ingin melanjutkan atau mengetahui video selanjutnya, bisa kalian subscribe di channel saya Ismail Adrenalin. Dan kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan share kalau kalian ingin berbagi dengan teman lainnya juga. Sampai juga besok lagi. Untuk hari ini cukup sampai di sini dan salam sukses.